Manusia itu oleh Allah diberikan potensi besar, potensi fisik, dan yang kedua adalah potensi non fisik, ya, atau yang namanya perangkat lunak. Ya, perangkat lunak kita itu sangat hebat. Pertama, itu daya pikir otak kita. Ya. Kata para ahli itu potensinya sekitar 100 miliar sel. Kalau digunakan dengan baik, sebenarnya manusia itu bisa punya karya yang sangat tidak terbatas. Hanya sayang ya, katanya sebagian besar manusia itu hanya menggunakannya sekitar 1-2% saja. Ya. Otaknya itu tidak dikembangkan, dibiarkan nganggur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di episode podcast pada kali ini. Ya, seperti biasa kita bersama guru kita Pak Profesor Samsuri yang akan membawakan sebuah formula kehidupan yang bertemakan pengembangan diri. Nah, pada kali ini beliau menyusun sebuah formula bagaimana cara kita ya mengembangkan potensi diri kita dengan sebuah formula yaitu mobil. Ya, kendaraan biasa yaitu mobil, tapi ini adalah sebuah formula. Mungkin ya, karena pengembangan diri itu menuju ke sebuah tempat, menuju ke sebuah tujuan dengan yang disebut dengan pengembangan diri. Nah, tapi yang akan dibahas di sini adalah sebuah formula, di mana M-nya itu membaca, O-nya itu adalah olahraga, dan B-nya itu berpikir, I-nya ibadah yang kafah, dan L-nya latihan otak. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, kita langsung saja serahkan kepada beliau untuk menjelaskan secara garis besar apa yang dimaksud dengan mobil. Ya, silakan, Pak Prof. Terima kasih Pak Rahmat atas kesempatan ini. Para pemirsa yang Bapak cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera bagi kita semua. Insya Allah pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan satu formula singkat yaitu upaya untuk mengembangkan potensi diri. Alhamdulillah kita oleh Allah itu diberikan dua potensi besar. Ya. Pertama potensi fisik, ya, rekat keras kita, yaitu badan sekujur kita dengan panca inderanya. Kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencecap, ya, bisa menghirup, dan bisa merasa. Itu adalah potensi diri manusia secara fisik. Yang kedua, kita juga oleh-oleh diberikan potensi yang non-fisik, ya, perangkat lunak. Kita bisa berpikir, bisa merasa, ya. Juga kita itu bisa punya potensi kalbu pada hati kita. Itu potensi manusia, ya. Allah itu sangat adil. Manusia dijadikan khalifah di atas dunia, ya, sebagai pemimpin, sebagai pengatur, ya, apa yang ada di dunia ini. Untuk itu tentu saja harus dibekali dengan potensi diri yang lebih lengkap dibandingkan dengan katakan ciptaan Allah yang lainnya. Dalam kesempatan ini supaya boleh diingat, potensi yang akan Bapak sampaikan itu adalah satu kata yang singkat itu mobil. Mobil tadi para mengatakan seperti kendaraan bermotor, ya, yang bisa membawa kita ke tempat-tempat tujuan yang ingin kita capai. Dan juga itu berarti gerak, ya. Jadi kalau kita mau hidup yang hidup yang lumantu, yang terus-terusan, ya, kita bisa bergerak terus, maka kita harus bergerak, ya. Jangan diam, ya. Jadi tanda hidup itu ada gerak, ada tindakan, ada melangkah, ya. Mari kita coba rinci dari potensi atau formula yang Bapak sampaikan yaitu mobil MOBIL, ya. M itu membaca. Nah, jadi kalau potensi diri kita ingin bisa dikembangkan, pertama banyak membaca. Ya. Bagi umat Islam, bacaan pokoknya itu adalah Al-Quran Al-Karim. Ya. Juga bacaan-bacaan yang kita bisa baca itu sangat banyak. Ya. Berbagai keilmuan itu banyak literatur yang dapat kita baca.
Dengan banyak membaca, kita maka otak kita itu akan jalan. Kita akan mendapatkan informasi-informasi baru yang bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, jadi harus banyak membaca, ya. Nah, insya Allah ada satu prinsip bagi umat Islam itu diharapkan katanya odos ya, one day one dose ya. Di umat Islam itu coba baca Al-Quran satu hari satu juz ya. Baca Arabnya, kemudian terjemahannya, insya Allah ya. Kita akan mendapatkan tuntunan dan pengetahuan untuk mengarungi kehidupan ini. Jadi banyak membaca. Tiap hari harus membaca ya. Yang keduanya itu olahraga. Jadi badan kita juga memang harus digerakkan. Dan tidak bisa tidak, kita harus banyak berolahraga. Olahraga ringan itu jalan kaki ya. Lari di tempat ya. Atau taiso ya. Senam ya. Itu harus dibiasakan. Setiap bangun tidur kita olahraga ringan ya. Kemudian akan tidur ya olahraga ringan ya. Kemudian yang muda-muda tentu saja olahraganya yang berat-berat. Tapi bagi yang sudah berumur, tidak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Tapi setiap hari harus ada olahraganya. Ya. Misalnya kita pagi-pagi pergi ke masjid, ya, pulang ke rumah itu ya jangan langsung masuk rumah ya. Coba jalan-jalan lah di sekitar rumah ya, atau pergi ke dekat sekitar komplek ya. Jangan lama setengah jam aja. Insya Allah itu akan membuat badan kita itu jadi sehat. Ya. Yang ketiganya B. Nah, kita punya otak. Ya, otak itu harus dikembangkan. Mengembangkan otak itu harus banyak berpikir. Ya. Berpikir yang baik, berpikir yang positif. Ya. Bagaimana mengembangkan berpikir tadi? Salah satu antaranya banyak membaca. Yang kedua banyak berdiskusi. Ya. Banyak meneliti. Banyak memperhatikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ya. Gunakan otak. Biasakan memecahkan masalah. Ya. Jadi setiap masalah, setiap manusia itu pasti akan menghadapi masalah besar atau kecil. Ya. Jadi orang-orang gede, orang-orang yang punya jabatan, pasti masalahnya makin besar ya. Nah supaya masalah bisa dipecahkan dengan mudah, itu otak kita harus digunakan. Makanya lah, otak kita harus terus dilatih berpikir. Dan yang keempatnya adalah I, ya. I itu adalah ibadah. Ya. Tapi usahakan ibadah itu apa? Ibadah itu kewajiban manusia. Ya. Hingga Allah ciptakan manusia dan jin itu katanya tugasnya adalah ibadah. Ibadah itu adalah melaksanakan perintah Allah. Ya. Apakah perintahnya itu yang bersifat ritual, ya, bagi umat Islam itu ya misalnya sholat, ya, kemudian zikir, ya, berdoa, ya, saum, ya, itu ada ibadah-ibadah ritual. Tapi tidak cukup ini ibadah ritual, kita juga harus ibadah sosial. Itulah ibadah kafah, ya. Apabila ibadah ritual dan sosial dilakukan secara berbarengan, secara seimbang, nah itu otak kita juga akan jalan ya. Sebenarnya ibadah sosial kita akan berhubungan dengan banyak manusia. Berhubungan dengan manusia itu pasti tidak bisa tidak kita harus berpikir ya supaya hubungan kita dengan mereka ya orang lain lebih baik. Kalau ada masalah kita bisa pecahkan secara bersama-sama. Nah jadi kita perlu ibadah itu yang apa yang lengkap. Ya. Jadi ibadah ritual dan ibadah sosial harus digabung dan dilakukan secara seimbang. Dan yang ketiga L-nya ya, itu latihan otak. Ya. Jadi otak itu harus dilatih. Ya. Di antaranya cara otak itu yang Bapak anjurkan atau pernah Bapak baca dan berbagai literatur, yaitu main catur. Main catur bagus itu ya, secara otak. Sekarang main catur mudah ya, bisa melalui handphone kita ya. Di sana itu ada ya berbagai cara main catur. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi ada di sana ya. Dan yang kedua juga main sodako ya, yaitu permainan angka-angka ya. Jadi dengan main sodako otak kita itu akan jalan. Kemudian main game ya. Jangan kira main kita hanya sekedar permainan biasa aja, hanya hiburan aja, tapi juga main otak ya. Jadi otak kita supaya jalan, supaya bisa berkembang. Dan yang terakhir itu adalah main musik ya, main alat musik ya. Nah, silakan alat musik apa yang disukai oleh saudara-saudara sekalian atau teman-teman Bapak, anak-anak Bapak ya. Kita harus biasakan main musik ya. Apa musik tiup ya, musik gitar dan sebagainya ya. Nah itulah Pak Rahmat secara garis besar ya.
bagaimana kita mengembangkan potensi diri dengan satu formula singkat, yaitu mobil. Mobil itu berarti bergerak, berusaha, jangan diam saja. Ya. Maka, Oke, baik Pak. Luar biasa para pemirsa, kita sudah mendapatkan satu lagi formula kehidupan yang akan membuat kita itu bisa mengembangkan potensi diri, yaitu dengan mobil. Nah, mari kita akan perdalam ya satu persatu, mulai dari membaca. Nah, mungkin ya banyak orang yang sudah tahu Pak, kalau membaca itu sangat penting, sangat bermanfaat. Tapi tantangannya nih Pak, membaca itu seringkali membuat kita itu cepat bosan. Bahkan ya teman saya sendiri mengatakan, saya itu baru membaca beberapa halaman saja ya, itu membuat cepat ngantuk gitu. Mungkin ada kiat-kiat dari Bapak supaya kita itu bisa tahan membaca ya. Mungkin ya, kalau membaca Al-Quran ya bagi kalangan umat muslim mungkin banyak yang sudah terbiasa. Nah seringkali yang menjadi tantangan itu saat kita itu membaca buku-buku yang cukup berat Pak. Ya seperti buku bisnis, manajemen, dan sebagainya. Gimana Pak kiat-kiatnya? jadi segala sesuatu itu memang harus dibiasakan. Ya. Dan yang harus diingat juga manfaatnya. Ya. Nah, kalau kita sudah membiasakan dan juga tahu manfaatnya, insya Allah orang itu akan suka ya. Ya mulai-mulai bacalah bacaan-bacaan yang disukai dulu ya. Kalau kita suka misalnya bacaan-bacaan tentang manajernya, baca manajemen ya. Kalau kita suka misalnya masalah pendidikan, baca masalah-masalah tentang pendidikan ya. Kalau kita suka misalnya ya kata cerita-cerita ada banyak ya. Itu bacaan-bacaan yang bisa kita baca, baik dari tingkat anak-anak, ya tingkat remaja ya, sampai dengan tingkat dewasa ya. Tapi yang penting mah kita baca. Yang sudah umur mungkin baca bacaan-bacaan filsafat ya, itu bagus sekali ya. Nah kalau orang misalnya para mahasiswa di bidang ekonomi banyak sekali bacaan-bacaan tentang masalah ekonomi ya. Jadi yang penting kita harus terbiasakan membaca ya. Umat Islam ya, coba baca, usahakan satu hari satu juz misalnya. Meskipun kalau perlu juznya itu juga ya. Model Bapak mah hampir setiap hari itu ya baca itu juz apa aja lah ya. Minimal itu membaca. Tapi tentu saja setelah dibaca misalnya Arabnya ya, tapi coba dibaca terjemahannya ya. Sebab bagaimanapun kan tujuan membaca itu kan menambah pengetahuan, menambah informasi ya. Kalau dibaca hanya sekedar membaca hurufnya aja itu ada pahalanya ya. Tapi tidak mendapatkan pahala besar ya. Jadi setelah baca, pahami, dan yang terakhir amalkan. Nah, insya Allah itu akan menjadikan kita orang menjadi orang paling paling makin lama makin bijaksana, makin banyak ilmu dan informasinya. Itu kira-kira Pak Rahman. Oke, baik Pak. Ya, mudah-mudahan para pemirsa kita bisa mencobalah untuk berlatih supaya kita itu ya mau ya membaca. Konon katanya Pak, para CEO itu ya, orang-orang top CEO di Amerika yang memiliki perusahaan yang sangat besar, mereka itu minimal dalam setahun itu membaca 52 buku. Ya, istilahnya sepekan itu satu buku. Nah, di sana berarti kan ada kaitannya antara membaca dengan kesuksesannya. Bagaimana menurut Bapak? Memang membaca itu ya banyak sekali Pak buku yang dapat kita baca ya. Tentu saja ya, kalau kita sudah biasa membaca, ingin misalnya cepat menyelesaikan satu buku, tidak usah dibaca semuanya ya. Bapak pernah nggak itu membaca sistem membaca cepat ya? Jadi ada poin-poinnya saja. Kemudian pernah Bapak kuliah pasca sarjana di Universitas Gajah Mada di Fakultas Ekonomi ya. Salah satu dosennya itu adalah Pak Profesor Membiarto ya. Pak Membiarto itu memberikan pelajaran tentang sejarah perekonomian ya. Setiap dia datang ke kelas bawa satu buku Pak ya. Dan satu buku itu selesai pada satu perkuliahan ya. Gimana caranya ya? Pertama dituliskan bukunya, ditunjukkan bukunya nih bukunya gitu ya. Setelah tunjukkan bukunya, kalau dikatakan tentang ya, jadi judulnya disebutkan ya, bukunya kemudian judulnya, intisarinya ini gitu ya. Nah setelah dia bilang intisarinya disebutkan ya beberapa saat lah, kita 10 menit ya, kemudian dia rinci judul-judulnya ya. Jadi daftar isi bukunya itu kan bisa bab satu tentang bab satu tentang dan seterusnya ya.
Nah setelah itu kemudian disibukkan, isinya begitulah ya. Jadi dalam waktu 1 jam itu dia itu menyampaikan satu buku. Jadi minggu ke depan misalnya datang lagi buku yang baru ya, begitu dan seterusnya ya. Dan selanjutnya dia mengatakan tolong Anda baca lengkapnya di rumah masing-masing gitu ya. Ya, karena kita waktunya hanya dapat waktu 2 jam ya, kita harus selesai satu buku 1 jam. Jadi yang penting intinya Anda ngerti bukunya, kemudian perhatikan gambarnya katanya ya, atau warnanya ya, kemudian isi besarnya apa ya, kemudian poin-poinnya yaitu daftar isinya. Dan akhirnya kesimpulannya ya, insya Allah dengan cara demikian maka bacaan kita itu akan makin lama makin banyak. Ya tidak bosan harapannya. Jangan dibaca seluruhnya, itu capek ya. Lebih-lebih buku yang tebal ya. Ya, jadi lama-lama kalau kita sudah dilatih, kita bisa membaca satu buku itu cukup dalam waktu 1 jam. Ya. Nah, tapi tidak dibaca setiap huruf ya, setiap alinea ya, tapi baca poin-poin dan bagian besarnya aja. Oke, baik Pak. Hmm. Nah sekarang mungkin tentang olahraga nih Pak. Kita akan bahas tentang olahraga. Nah tadi Bapak mengatakan ya olahraga itu disesuaikan dengan umur ya Pak. Nah mungkin dari pengalaman Bapak ya sampai ke usia saat ini dari eh, apa dari masih Bapak masih muda sampai usia saat ini dan Bapak kan terus olahraga. Nih, bagaimana nih Pak perubahan olahraga berdasarkan umur yang Bapak lakukan? Jadi pertama memang olahraga itu wajib dilakukan oleh kita. Dan olahraga yang sederhana seperti jalan kaki ya, tempat ya, sampai olahraga permainan ya, olahraga kebugaran ya, olahraga untuk kekuatan ya. Bapak pernah jadi guru olahraga ya, jadi sudah dibiasakan. Bapak mesti dari sejak kecil itu suka olahraga ya. Apa olahraga permainan ya, seperti ya katakanlah tadi main catur, tambah ada olahraga otak ya, kemudian tenis meja ya, kemudian akhirnya tenis ya, badminton ya, volleyball ya, kemudian belajar yang untuk belajar silat apa ya, itu semua dilakukan tuh supaya memang badan kita. Nah, alhamdulillah ya, dengan banyak berolahraga badan itu jadi sehat, ya. Otak jadi cerah ya. Kemudian juga banyak teman ya. Biasanya kalau dalam satu klub kita punya satu tim ya. Jadi sudah biasakan kita kerjasama ya. Kesininya itu Bapak senantiasa punya kelompok ya. Nah dengan kelompok itu kan kita bisa sharing dan berbagai hal ya. Jadi memang olahraga itu tidak bisa tidak dilakukan. Tentu saja jangan olahraga saja ya. Tadi yang pertama kan kalau suruh baca ya, kita mau olahraga pikir ya, tidak olahraga ya, kemudian olah rasa, olah pikir ya, itu memang harus kita lakukan kalau ingin potensi kita itu berkembang. Kalau tidak nanti kita akan mungkret ya. Sebab hidup itu gerak ya. Kalau tanpa gerak berarti diam. Kalau diam berarti tidak maju ya. Kalau tidak maju ya memang tidak akan berkembang gitu. Ya. Oke, baik Pak. Sekarang tentang berpikir, Pak. Latihan apa nih Pak yang paling Bapak sukai untuk supaya kita itu eh, bukan latihan otak ya, artinya bagaimana caranya supaya pikiran kita itu tetap berpikir Pak, menggunakan potensi pikiran kita. Jadi berpikir itu adalah menggunakan otak. Untuk apa? Untuk memecahkan masalah. Ya. Bapak pernah kuliah di Bogor ya, di SBA ya. Salah satu dosennya itu dosen seni ya. Kebetulan sama-sama orang sekampung dari Majalengka ya. Bapak pernah dipanggil oleh beliau ya. Sam sini gitu ya. Nah kamu jauh-jauh katanya dari Majalengka ya. Kok belajar ke Bogor itu untuk apa ya? Bapak bilang, sebab setelah selesai SIA, Bapak itu ingin melanjutkan ke universitas ya. Bapak ingin jadi sarjana. Oh gitulah. Apa gunanya kita menjadi sarjana? Ya? Bapak pikir Bapak ingin menjadi orang yang punya peran yang besar dalam kehidupan ini. Ya, seperti Bung Karno gitu ya. Ya. Cik, kata kamu katanya, kenapa Bung Karno menjadi orang terkenal ya? Pidatonya bagus ya. Karena memang Bung Karno dia aktif di mana-mana betul katanya. Bung Karno itu sejak mahasiswa itu aktif
berorganisasi dengan teman-temannya ya. Dalam organisasi itu biasa banyak berdiskusi ya. Jadi salah satu cara supaya kita menjadi orang yang pintar ya, otaknya bersama harus banyak berdiskusi ya. Nanti kamu kalau misalnya setelah selesai ini katanya masuk perguruan tinggi harus aktif di sana katanya. Jangan begini pada bapak itu. Ini bapak juga akan sarankan nih pada para mahasiswa ya. Anda harus menjadi orang yang berani dan berani tampil di depan. Jadi katanya kamu kalau masuk kelas itu jangan duduk di tengah, jangan duduk di belakang. Cari tempat yang paling bagus yaitu pada tray yang pertama, bagian paling depan. Ya. Baca untuk apa banyak? Kalau kamu tinggal di rumah itu banyak manfaatnya. Satu, amat Anda paling dekat dengan sumber informasi yaitu tulisan Anda. Yang kedua, pasti informasinya itu paling lengkap. Yang kedua, kamu tidak akan tergoda katanya untuk ngobrol ke sana kemari, ya, untuk tidur ya. Tidak mungkin katanya di depan. Baik Pak. Yang kedua katanya, kalau kamu sedang belajar, jangan hanya mendengarkan saja ya. Di samping mencatat, kamu harus berani bertanya ya. So, ada kesempatan bertanya, kamu harus bertanya. Aku bilang, kadang-kadang Pak, saya itu suka ingin bertanya, tapi suka takut gitu ya. Deg-degan gitu ya. Ragu-ragu, jangan gitu ya. Mudah begini caranya gitu ya. Kalau misalnya kamu takut bicara, tarik napas dalam-dalam gitu ya. Kemudian angkat tangan ke atas tinggi-tinggi gitu ya. Sesuai itu gimana? Nanti kamu akan suruh ngomong ke jalan dosen. Kemudian cara kamu mengangkat nantinya. Dan kalau kamu sudah ngomong satu kali ya, nanti kamu akan didengar katanya, akan senang berbicara ya. Dengan cara demikian nanti kamu akan lancar berbicara gitu ya. Dan sudah biasa ya menghadapi orang-orang lain. Nah itulah katanya kalau kamu ingin menjadi orang gede, katanya orang yang punya peran, tidak bisa tidak kamu harus bisa bicara. Kamu harus bisa berdiskusi ya. Apakah berdiskusi waktu sedang kuliah atau berdiskusi dengan teman-teman. Itulah cara untuk membangun otaknya. Itu Pak. Ya, Oh, baik Pak. Berikutnya tentang ibadah kafah nih Pak. Kenapa Pak? Ibadah kafah itu bisa mengembangkan potensi diri kita. ya Allah dikatakan bahwa waktu jiwa tidak ia tidur ya. Jadi tidak kami ciptakan jiwa manusia yaitu untuk beribadah ya. Nah ibadah itu di Islam itu kan ada dua, ibadah ritual dan ibadah sosial. Ya. Ibadah ritual itu seperti doa, zikir, sholat, puasa. Fungsinya itu adalah untuk mendekatkan diri kita pada Allah dan para bagian saya. Sedangkan yang kedua kita itu perlu ibadah sosial. Apa tujuannya? Supaya kita bisa mendekatkan diri dengan sesama manusia. Ya. Yang ibadah sosial maka ya kita itu akan lebih dekat dengan orang-orang lain, akan tahu masalah orang lain, bisa bekerja sama dengan orang-orang lain. Sebab hidup di dunia itu tidak pernah sendirian. Ya. Kita tidak bisa tidak harus kerjasama dengan orang lain. Paling kecil katanya kamu nanti kalau sudah dewasa kan berkeluarga. Ya. Itu tidak hidup sendiri. Ya. Dengan hidup dengan orang lain itu maka Anda sudah biasa bertoleransi. Ya. Tidak hanya mengikuti kehendak sendiri, sebab ada orang lain yang mungkin pendapatnya berbeda, kemauannya berbeda, ya, otaknya juga berbeda, ya. Tapi apabila sudah dibiasakan, maka kita akan menjadi warga negara yang baik. Nah, itu sebabnya, alamat ibadah itu jangan hanya satu macam saja, ya. Tapi harus ibadah ritual dan ibadah sosial sekaligus dilaksanakan supaya kita mendapatkan pahala yang besar. Ya. Nah, itu sebabnya perlu ibadah sosial. Karena kita memang hidup tidak sendiri. Ya. Supaya orang yang terbaik itu katanya orang yang paling besar manfaatnya dari orang-orang lain. Nah, mudah-mudahan ibadah sosial bisa memberikan manfaat pada orang. Oke, baik Pak. Sekarang tentang latihan otak nih Pak. Seperti main catur ya. Bapak suka main sodako juga, main game gitu. Nah, jadi intinya ya permainan ini sebenarnya bermanfaat ya Pak. Bermanfaat. Pak. Cuma mungkin ya yang tidak boleh itu berlebihan ya. Mungkin dari pengalaman Bapak bagaimana Pak? Manfaat ada permainan-permainan ini terhadap otak?
memang Bapak sudah main satu lah sejak sudah di sekolah. Dulu memang belum ada main satu menggunakan alat ya, gitu ya. Tapi ya main satunya itu baca tahlil ya berhadapan dengan teman-temannya. Pertama main otak, dan kedua supaya bertindak tegas ya. Kita main satu itu jangan sampai sudah melangkah kemudian ditarik kembali, jangan ya. Harus dibiasakan ya. Itu jadi satu satu cara supaya manusia itu tidak ragu-ragu dalam bertindak. Dan kalau sudah bertindak itu jangan tarik kembali ya. Tapi memang otak itu kan ada strategi ya. Tujuan kita memang seperti membunuh lah. Jadi bukan membunuh, ternyata itu memecahkan masalah ya. Jadi masalah kita ada musuh ya yang harus kita taklukkan, kemudian melakukan satu langkah-langkah strategi supaya kita bisa menangkap. Jadi penting lah. Juga sodako hitung-hitungan ya. Nah jadi dengan hitung-hitungan otak itu ya dibiasakan menghitung ya. Nah ini Bapak pernah menemukan ya anak-anak sekarang ini gitu ya. Pernah ketemu anak-anak sedang ngariung gitu ya, Bapak kemudian datangi ya. Berian ya, ya. Saya kurang perhatikan adalah 5 kali 5 sama perhatikan gitu. Ada anak tuh ya lulusan sekolah menengah atas tidak tahu bagaimana 5 kali 5 ya. Bapak 7 kali 7 ya, 10 ke 10. Karena mereka itu bukan ke arah, tidak orangnya tidak jalan ya. Nah pendidikan Bapak waktu di SD dulu ya di SR ya, dulu sekolah raya, itu kelas 2 itu Laraban itu sudah apa itu? Raban satuan itu ya, sampai 5 kali 5, 7 kali 7, 8 tambah 9 dan seterusnya itu ya, itu sudah apa. Tapi zaman sekarang ini tampaknya kurang dilatih oleh guru-guru. Karena dianggapnya sudah alat ya, sudah ada alatnya ya, alat itu. Tapi itu sebenarnya tidak bagus ya. Jadi orang itu tidak mandiri ya, dependen kepada alat. Kan? Ya, tidak seharusnya kita sebenarnya itu dependen pada alat. Tapi potensi diri kita juga harus dilatih. Ya. Nah, jadi itu harus dilatih, Pak. Ya. Jadi main catur, ya. Kemudian tadi sodako, ya. Main game, ya. Main game ini bagus, ya. Ada hiburannya juga, ya. Otak kita jalan, ya. Kecepatan juga ada di sana, ya. Nah, dan yang terakhir itu, yaitu, ya kalau bisa, Mbak, ya main musik, menggunakan alat-alat musik. Itu juga kan mencerdaskan, ya. Sebab manusia kan ada keterampilan, Betul. ada keterampilan fisik dan keterampilan otak ya. Ditambah keterampilan rasa ya. Nah itu juga akan mengembangkan potensi diri. Oke, Sebabnya misalnya dalam Islam itu kan membaca Al-Quran itu tidak asal dibaca kan, betul. ya semacam lagunya lagamnya. Ya. Itu musik juga ya, supaya orang itu mungkin bukan hanya merangsang otak, tapi juga merangsang pikiran dan hati. Dan rasa. Baik Pak, ya, luar biasa. Para pemirsa, kita sudah mendapatkan formula kehidupan, yaitu mobil. Dan ya, berhubung waktunya sudah mencukupi, kita akan persilakan Pak Prof untuk memberikan ringkasan dari apa yang barusan disampaikan. Mangga Pak Prof. Baiklah para pemirsa, khususnya ya anak-anak Bapak, cucu-cucu Bapak ya. Jadi manusia itu oleh Allah diberikan potensi besar ya. Potensi fisik ya atau perangkat keras yaitu badan sekujur kita dengan 5 panca inderanya ya. Dan yang kedua adalah potensi non fisik ya atau yang namanya perangkat lunak ya. Perangkat lunak kita itu sangat hebat. Pertama itu daya pikir otak kita ya. Kata para ahli itu potensinya sekitar 100 miliar sel, bukan main ya. Kalau digunakan dengan baik, sebenarnya manusia itu bisa punya karya yang sangat tidak terbatas. Hanya sayang ya, katanya sebagian besar manusia itu hanya menggunakannya sekitar 1-2% saja. Ya. Otaknya itu tidak dikembangkan. Nah, kenapa tidak dikembangkan? Ya tadi ya, dibiarkan nganggur. Ya. Sistem pendidikan kita kan keliru ya. Jadi masuk ke kelas itu tidak mengembangkan otak ya, tapi membebani otak ya. Kemudian pertanyaan itu hanya pertanyaan ingatan waktu ujian ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan ya. Jadi anak-anak kita ke ujian itu bukan ditanya tentang ingatannya ya, tapi ditanya tentang solusi suatu masalah.
Nah itu kan penting ya. Apabila kita sudah biasa menggunakan otak untuk memecahkan masalah, insya Allah otak kita juga akan berkembang. Ya. Nah, jadi mobil itu artinya kita hidup kita adalah gerak. Jadi orang tanda hidup kita adalah orang yang bergerak. Kalau kita kurang gerak, berarti kita tidak hidup. Ya. Dan akhirnya potensi kita itu bukan berkembang, ya, sang menyusut. Nah, supaya lebih lengkap, makanya Bapak tambah ini. Mobil itu merupakan singkatan dari 5 huruf. Ya, jadi pertama banyak membaca, olahraga yang teratur, ya. Jangan hanya sesaat. Otak itu digunakan, itu banyak berpikir, kita memecahkan masalah, ya. Karena biasa berdiskusi, ya. Kalau perlu ini muncul tolong perwakilan muda mah kan, udah jadi masalah. Bapak dulu aktivis Bapak mah ya. Kalau di sana pilihan mahasiswa suka tolong gitu ya. Tapi cara itu suka salaman gitu ya. Itu dibiasakan. Jadi sepanjang kita kalau di kampus itu ya sepanjang kita berpegang pada satu teori, kemudian berdasarkan fakta yang ada di lapangan, boleh kita ngotot gitu ya, ya. Belajar nggak apa-apa ya. Tapi yang begitu ya, itu mah sedang latihan otak ya. Dan yang selanjutnya ya, kita itu sebagai hamba Allah ya harus mengabdi pada Allah, ya tugas kita ibadah. Supaya ibadah kita itu mendapatkan pahala yang lengkap, maka harus lengkap. Itu ibadah ritual ya, dan ibadah sosial sekaligus ya. Sholat jangan telat, bisa berjamaah ya. Dan kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunatnya, puasa juga sama, yang wajib dilaksanakan, tambah juga yang sunahnya, ya Senin Kemis dan sebagainya ya. Itu akan memperkuat kita menjadi hamba Allah yang makin lama makin baik ya. Dan yang terakhir, tadi otak itu harus dilatih ya. Alhamdulillah latih otak tidak menyenangkan, main satu, yang main gitu, itu kan senang ya, main musik ya, apakah sendirian, apa bersama-sama dengan teman-teman ya, itu semua akan bisa menambah supaya kita potensi diri kita bisa dikembangkan. Itu aja, mudah-mudahan tidak bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Prof yang telah memaparkan bagaimana caranya kita itu mengembangkan potensi diri kita dengan sebuah formula kehidupan yang disebut dengan mobil, yaitu membaca, olahraga, berpikir, ibadah yang kafah, dan latihan otak. Oke, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan kami berdua pada acara ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami berdua. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.